Hai hai. Oke, materi kali ini adalah gereja sebagai persekutuan yang terbuka. Sebelum Konsili Vatikan II, Gereja Katolik berkeyakinan bahwa di luar Gereja Katolik tidak ada keselamatan. Maka Gereja Katolik menutup pintu dialog dengan agama dan kepercayaan serta masyarakat lain pada umumnya. Sejarah gereja berubah ketika Konsili Vatikan II yang dilaksanakan tahun 1962 sampai 1965, yaitu Paus Yohanes ke-23 bersama para uskup sedunia membuka pintu-pintu dialog serta memperbaharui diri untuk hidup bersama dengan sesama manusia ciptaan Tuhan dari berbagai latar belakang agama dan budaya. Gereja sebagai persekutuan terbuka memperlihatkan kesiapan gereja untuk berdialog dengan agama dan budaya manapun, serta memiliki partisipasi aktif untuk membangun masyarakat yang adil, damai, dan makmur. Sebelum Konsili Vatikan II, model gereja Katolik berupa piramidal, yaitu sedikit berada di atas tetapi menguasai yang di bawah. Artinya dengan pola pikir demikian, hierarki inilah yang berkuasa menentukan segala sesuatu bagi seluruh gereja, sedangkan kaum awam atau umat hanya tinggal mengikuti. Maka seringkali model ini lebih cenderung disebut pastor sentris. Artinya hierarki atau pastor menjadi pusat semua gerak gereja. Berikut ini adalah ciri-ciri dari model gereja institusi piramidal, yaitu gereja model piramidal ini sering disebut gereja institusional, yaitu menonjolkan tatanan yang rapi dan hierarki yang hampir identik dengan gereja itu sendiri. Mereka yang bertahbis memegang kepemimpinan dan mengendalikan gereja dengan cakupan wewenang yang luas, yang lebih mementingkan aturan, sehingga gereja lebih bersifat statis dan syarat aturan. Gereja sering merasa sebagai satu-satunya penjamin kebenaran dan keselamatan. Gereja hadir di dunia bukan untuk dirinya sendiri, melainkan bagi dunia. Dalam persekutuan, gereja mengalami dirinya yang berkaitan erat dengan umat manusia beserta sejarahnya, karena dengan persekutuan mereka terdiri atas orang-orang yang dipersatukan di dalam Kristus, dibimbing oleh Roh Kudus dalam perziarahan mereka menuju kerajaan Allah, dan telah menerima warta keselamatan untuk disampaikan kepada semua orang. Maka setelah Konsili Vatikan II, model gereja berubah menjadi persekutuan yang terbuka, dengan bentuknya lingkaran sebagai Kristus pusatnya. Maka setiap anggota mempunyai martabat yang sama meskipun memiliki fungsi yang berbeda-beda, serta semakin terbuka dan terlibat dalam mewarnai dunia. Maka, gereja sebagai persekutuan yang terbuka memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Gereja pada zaman sekarang harus menjadi persekutuan terbuka. Perlu disadari bahwa keterbukaan bukan hanya keterbukaan kepada sesama, melainkan dalam iman dan keyakinan terhadap agama yang lain. Artinya kita membuka berbagai kemungkinan dialog dan kerjasama yang baik dengan semua pihak yang berjuang bersama-sama. Santo Paulus telah memberikan gambaran ideal tentang suasana dan cara sebuah persekutuan umat perdana sebagai persekutuan umat yang terbuka, yang dapat terlihat dari
Ciri-ciri berikut ini, segala sesuatu adalah milik bersama, hidup dalam persaudaraan kasih, saling memberi dan menerima sesuai kebutuhan, terbuka untuk semua orang, semangat dan keteladanan inilah yang dapat kita contoh dari umat gereja perdana. Kemudian panggilan gereja yang utama ialah menjadi umat Kristus untuk menampakkan dan menyalurkan cinta kasih Allah kepada semua orang dan segala bangsa. Maka baik kaum hierarki maupun kaum awam serta biarawan-biarawati mendapatkan tugas perutusan yang sama. Konsili menegaskan dengan jelas bahwa umat Allah yang hidup dalam jemaat-jemaat, terutama dalam keuskupan dan paroki, jemaat-jemaat inilah yang wajib memberikan kesaksian akan Kristus di hadapan segala bangsa. Selain itu, gereja harus hadir dan berada untuk dunia. Kegembiraan, harapan, duka dan kecemasan orang-orang zaman sekarang, terutama kaum miskin dan siapa saja yang menderita, merupakan kegembiraan, harapan, duka dan kecemasan murid-murid Kristus. Sebab persekutuan murid-murid Kristus terdiri atas orang-orang yang dipersatukan di dalam Kristus, dibimbing oleh Roh Kudus dalam peziarahan menuju kerajaan Allah. Maka semua murid Kristus yang telah menerima warta keselamatan wajib menyampaikan kepada semua orang tentang kabar gembira, terutama kepada kaum miskin dan siapa saja yang menderita. Oke, tugas kali ini kalian mencari artikel kunjungan Imam Besar Al-Azhar ke Vatikan. Pemimpin Gereja Katolik Dunia yaitu Paus Fransiskus menyambut kedatangan Imam Besar Masjid Al-Azhar, Sheikh Ahmed Al-Yateb, dalam pertemuan bersejarah pada hari Senin 23 Mei 2016. Tugas kalian adalah mencari artikel tersebut dari berbagai sumber baik online maupun secara buku. Kemudian kalian menuliskan harapan dari pertemuan bersejarah tersebut yang berkaitan dengan dialog iman dan karya. Setelah kalian membaca artikel, kalian diharapkan dapat mencari apa harapan yang kaitannya dengan dialog iman dan karya. Jangan lupa dikumpulkan dengan foto selfie yang digabungkan dengan jawaban tugas. Sekian dulu materi untuk gereja sebagai persekutuan yang terbuka. Selamat mengerjakan tugas dan sampai jumpa di materi berikutnya.